Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini masih seputar penerimaan atau pencairan dana tahap satu, yang mana ini kaitannya dengan aktivasi BKU ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mungkin saat ini punya masalah di mana dana tahap satunya misalkan sudah cair, tapi saat mengklik tombol aktivasi BKU ternyata masih tidak bisa diaktifasi ya. Nah, itu silahkan simak baik-baik sharing kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini ada cukup banyak sekali pertanyaan seputar aktivasi BKU teman-teman sekalian ya. Dan di sini kita akan jawab acak saja dulu, yaitu kita akan jawab pertanyaan dari @catursariwulan 5078, dimana di sini beliau bertanya soal sudah salur tapi belum bisa klik aktivasi BKU ya. Baik, di sini kita akan berbicara berdasarkan apa yang sudah kita alami terkhusus untuk aktivasi BKU tahun 2026 ya. Jadi silahkan disimak baik-baik dan semoga ini bisa menjadi solusi buat Bapak Ibu sekalian agar BKU-nya itu bisa segera diaktifasi ya. Baik, di sini ada beberapa hal yang tentu kita lakukan di saat kita juga pernah mengalami mengaktifasi BKU itu gagal teman-teman sekalian, padahal di saat kita mengkonfirmasi kepada kepala sekolah apakah dana tahap satunya itu sudah masuk ke rekening atau belum dan dapat informasi sudah masuk ya, kemudian kita coba aktivasi BKU ternyata masih gagal. Di sini ada beberapa hal yang tentu langsung kita lakukan ya. Yang pertama adalah silahkan Bapak Ibu sekalian itu pastikan sudah melakukan konfirmasi di halaman BOS Salur ya. Cara untuk konfirmasinya teman-teman sekalian bisa klik bisa masuk dulu ke browsernya masing-masing. Di sini kita menggunakan Chrome ya teman-teman sekalian. Kita bisa langsung ketik di sini BOS Salur. Kemudian nanti kita akan pilih atau login ke halaman sistem informasi BOS Salur seperti yang terlihat di sini ya. Kita klik dulu di sini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu sekalian di sini untuk login tipenya itu pilih sekolah. Kemudian login SSO Dapodik ya. Klik di sana. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian masukkan email dan juga password untuk masuk ke Dapodiknya masing-masing ya. Kemudian pilih klik masuk dan kita akan diminta untuk mengisi kode autentikasi. Nah, untuk kode autentikasinya silahkan Bapak Ibu sekalian bisa cek di handphone yang digunakan untuk mengautentikasi akses ke halaman Dapodiknya ya. Di sini masuk ke aplikasi autentikator yang sudah pernah kita gunakan untuk memverifikasi atau melakukan kode autentikasinya teman-teman ya. Ya, kita harap teman-teman sudah paham apa yang saya maksud di sini ya, karena untuk tahap ini sudah lama sekali kita bahas ya. Oke, kita akan masukkan kodenya dulu ya, yang mana kode ini hanya bertahan sekitar 30 detik teman-teman ya. 741 659. Oke, kita akan verifikasi kode. Sebentar, kodenya salah. Oh, ada yang salah teman-teman. 74 sebentar. 741659. Oke, kita coba lagi. Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman BOS Salur ya. Kita akan masuk ke dashboard terlebih dahulu. Klik dashboard di sini ya, teman-teman sekalian. Kemudian di sini untuk mengecek apakah kita sudah melakukan konfirmasi BOS Salur atau belum, kita bisa klik di bagian konfirmasi dana BOS ya, teman-teman. Klik di sini. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat ya, bahwa di tempat kita itu kita melakukan konfirmasinya itu di tanggal 27 Januari teman-teman ya. 27 Januari sekitar pukul 9 pagi hari ya teman-teman.
karena kita mendapatkan informasinya kurang lebih sekitar 1 minggu setelah dananya itu masuk ke rekening ya teman-teman. Jadi kita terlambat konfirmasi, sedangkan dana tahap satunya itu masuk di rekening lembaga kita itu di tanggal 20 Januari teman-teman ya, tanggal 20 Januari, dan kita masuk di gelombang 1 ya. Oke, nah di sini terlihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian bahwa di tempat kita 1 minggu setelah uang itu masuk baru kita melakukan konfirmasi bos salur ya. Nah, di sini kita akan berbicara berapa lama waktu yang diperlukan ya setelah kita melakukan konfirmasi penerimaan bos salur di halaman bos salur ini. Berapa lama waktunya sehingga dana tahap 1 ini bisa terbaca di aplikasi Arkas. Oke. Nah, di sini kalau kita berbicara berdasarkan apa yang kita alami, itu kita harus menunggu sekitar 1 sampai 2 hari, teman-teman ya. Jadi sekitar 48 jam atau 2 kali 24 jam kita menunggu, tapi ada juga yang 24 jam itu sudah bisa dikonfirmasi, maksudnya itu sudah bisa diaktifasi BKU-nya di Arkas ya, teman-teman. Jadi tanda dana tahap satunya ini sudah terbaca di aplikasi Arkas adalah di saat kita mengklik tombol aktivasi BKU, itu akan langsung muncul teman-teman sekalian ya, akan langsung muncul notifikasi bahwa dana tahap satunya itu sudah masuk di aplikasi Arkas dan kita bisa melakukan aktivasi BKU. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sekalian lihat bahwa di tempat kita sudah berhasil melakukan pengaktifan BKU untuk tahun 2026-nya, yang mana di sini kita tinggal mengisi BKU untuk Januari, karena kita melakukan konfirmasinya itu atau penarikannya itu kalau tidak salah di tanggal 21-an ya, tanggal 21 Januari dananya tersebut ditarik tunai. Oke, kita bisa cek di sini teman-teman ya, bahwa kalau kita melihat dari yang tercatat di sini itu penerimaan tahap satunya itu jelas sekali di tanggal 20 Januari, dan posisi saat ini kita belum melakukan pelaporan untuk BKU-nya ya. Jadi setelah dana tahap satunya ini terbaca di aplikasi Arkas dan juga BKU-nya berhasil diaktifasi, tentu yang harus kita lakukan pertama kali setelah kita melakukan penarikan tunai dari bank adalah kita juga harus melaporkan penarikan tunai tersebut di aplikasi Arkasnya. Jika seandainya kita dana tahap satunya masuk di Januari, kemudian juga kita melakukan pencairan dari banknya itu di bulan Januari juga, maka tentu kita melaporkannya pun harus di bulan Januari ya, dengan mengklik tombol tarik tunai ya, karena posisi saat ini masih non tunai. Kita tarik tunai dulu, kemudian masukkan tanggal penarikan tunainya itu kapan ya, seperti itu. Kemudian berapa nanti nominal penarikan yang dilakukan, apakah langsung ditarik semua ya dana tahap satunya atau mungkin diambil secara bertahap atau sebagian, karena memang ada beberapa sekolah juga yang mengambilnya itu sebagian dulu, hanya misalkan mengambil untuk pembelanjaan Januari Februari. Ada juga yang langsung mengambilnya semua karena mungkin tidak ingin repot pergi ke bank berdasarkan saldo yang didapat kecil. Jadi contoh di tempat kita hanya 3,9 juta dan kepala sekolah itu memutuskan untuk menarik semuanya supaya tidak bolak-balik ke bank ya, seperti itu. Jadi itu opsional, kalian bisa langsung menarik semua atau juga bisa menarik sebagian sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait pertanyaan tadi yang bertanya soal sudah salur tapi belum bisa diklik aktivasi BKU. Itu penyebabnya adalah karena dana tahap satunya itu belum terbaca di aplikasi Arkasnya. Jadi pastikan jika seandainya dana tahap satunya itu memang sudah masuk ke rekening lembaga Bapak Ibu sekalian, itu pastikan lakukan konfirmasi di halaman bos salur, kemudian nanti tunggu sekitar 1-2 hari, dan biasanya kalau kita berdasarkan pengalaman kita itu langsung kita bisa klik aktivasi BKU-nya dan muncul keterangan bahwa dana tahap satunya itu sudah berhasil masuk ya. Nah, seperti apa keterangannya kita bisa cek di sini teman-teman ya. Sebentar. Kita klik tambah penerimaan dana, maka akan langsung muncul di sini historinya atau detailnya, yaitu bos reguler tahap 1 2026. Ini adalah tanggal masuknya ke rekening dan ini adalah nominal yang masuk.
Seperti itu ya. Jadi kebetulan di tempat kita tidak ada Silpa, teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi gambaran buat Bapak Ibu sekalian yang saat ini dana tahap satunya atau BKO-nya masih belum bisa diaktifasi, padahal tahap satunya itu sudah masuk ke rekening ya, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar Arkas di channel Imran Setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.